Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSW yang dirahmati Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya Fatma di acara Pekan Rutin KSWI. Gimana nih Sobat KSWI semua kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya Sob. Amin. Nah, di Pekan Rutin kali ini dengan judul Dosa dianggap biasa, kok bisa? Kira-kira pembahasannya gimana ya Sob? Dan seperti apa? Oh iya, jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat ya Sob. Karena sebagai perumpamaan gitu ya, ilmu itu sebagai kuda pacu yang jika tidak diikat maka lepaslah kuda pacu itu. Nah, seperti halnya dengan ilmu, jika tidak dicatat maka ilmu itu akan hilang dari ingatan. Jadi tetap stay di grup ya Sob. Era digital saat ini begitu gencarnya memancing netizen remaja untuk getol berekspresi di dunia maya tanpa rasa malu dan sungkan. Aktivitas pribadi pun bertebaran di lini masa sosial media. Masih mending kalau kegiatannya bermanfaat dan menginspirasi. Nah, ternyata kalau yang diposting itu aktivitas untuk menyebar kemaksiatan, seperti halnya posting untuk bahan gibah, kemudian aktivitas-aktivitas pacaran, kemudian posting pamer kekayaan, posting yang mengubar aurat, dan kemaksiatan lainnya. Wadidaw, bisa jadi dosa jariah tuh, gawat. Nah, kemudian dosa kok bisa dianggap biasa sih? Sebagai seorang muslim pastinya kita udah tahu lah kalau perbuatan dosa itu bermasalah di hadapan manusia, apalagi di hadapan Sang Pencipta. Gak ada baik-baiknya Sob. Cuma masalahnya kok banyak yang menganggap perbuatan dosa itu biasa aja ya. Gimana sih? Oh ya nih Sob, jadi ada beberapa contoh postingan yang dimana postingan ini termasuk penyebaran kemaksiatan dan termasuk bisa menimbulkan dosa nih Sob. Seperti apa ya? Jadi ini beberapa postingan juga masih segar juga. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu ya, Sobat KSWI ada yang tahu. Nah, ini adalah salah satu postingan seorang wanita yang dimana dia menutup auratnya hanya memakai kerudung ya, tidak menutup dada, kemudian dia tidak menutup aurat, bisa dikatakan tidak baik atau tidak secara syariat. Nah, jadi perempuan ini itu berjoget-joget di sosial media, kemudian dia upload dan viral. Nah, permasalahannya adalah dia itu melihatkan gitu ya aurat wanitanya gitu. Itu yang bisa menaikkan syahwat para kaum Adam, Sobat KSWI. Ngeri banget kan, kayak gak punya malu gitu. Nah, kemudian mereka kayak ada yang suka, kemudian ada yang juga nggak suka gitu. Namun ada juga postingan-postingan lain yang dimana postingan ini termasuk gitu ya, konten keuuan yang dimana ini juga minatnya banyak karena sebagai hiburan juga sih. Kalau ini tuh lucu, kalau ini tuh so sweet, kalau ini tuh cocok gitu ya. Tapi masalahnya ini bukan dengan mahramnya atau suaminya, melainkan dengan pacar yang dimana ini termasuk masih bukan mahramnya. Sebagai seorang muslim pastinya kita udah tahu lah ya kalau perbuatan dosa itu bermasalah di hadapan manusia, apalagi di hadapan Sang Pencipta. Gak ada baik-baiknya. Cuman masalahnya kok banyak yang menganggap perbuatan dosa itu biasa aja. Kok banyak yang menganggap perbuatan dosa itu hanya dipandang sebelah mata ya Sob? Bingung gak sih? Aduh. Nah, ternyata kok bisa seorang muslim tuh sampai menganggap perbuatan dosa itu biasa aja? Ternyata ada beberapa faktor yang memengaruhinya Sob. Pertama ya, mungkin karena banyak yang ngelakuin kemaksiatan itu seperti dirinya. Jadi dia ngerasa punya banyak temen tuh untuk menyebarkan kemaksiatan, untuk menimbulkan dosa di mana-mana. Nah, kemudian padahal gitu ya, Allah itu sudah ngingetin di surah Al-An'am ayat 116.
bahwasanya dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, kemudian kedua, karena perbuatan dosa itu kelihatan keren, beda dari yang lain, sering dijadikan simbol keberanian karena gak semua orang mau melakukannya. Kalau ada yang berbuat maksiat, bukannya diingatkan malah dikasih tepuk tangan. Apalagi setelah diupload ke sosial media, ada yang nyinyir tapi terkadang tak sedikit juga yang kasih jempol. Ujung-ujungnya malah jadi konten viral deh. Ini yang bisa bikin pelakunya tuh celaka. Aduh, hati-hati ya sob. Nah, kemudian yang ketiga, perbuatan dosa banyak yang mengkampanyekan, seperti perayaan hari kasih sayang yang selalu menyedot perhatian remaja. Belum lagi budaya-budaya kemaksiatan yang lainnya yang gak pernah absen dalam tayangan hiburan baik di layar kaca ataupun layar lebar. Begitu juga dengan tren-tren busana yang mengumbar aurat perempuan Islam atau muslimah gitu. Jadi hati-hati ya sob. Jangan anggap enteng dosa. Bisa jadi di antara para pelaku maksiat, baik yang sengaja atau sekedar ikut-ikutan, menganggap akibat dosa itu enteng aja sob, gak kelihatan langsung. Ya emang sob, dosa itu gak kelihatan langsung, karena Allah tuh baik sama hambanya. Coba deh kalau dosa itu bisa dicium, baunya kita seperti apa sob? Namun karena Allah itu Masya Allah banget ya, Allah tuh baik banget, Allah tutupi aib-aib kita, Allah tutupi dosa-dosa kita. Nah, kemudian biar kamu tuh gak meremehkan perbuatan dosa, ini ada beberapa akibat yang akan diterima jika bermaksiat sob. Simak baik-baik ya. Yang pertama, dosa itu bikin ketagihan. Orang yang berbuat dosa kalau nggak segera bertobat, ujungnya bisa mengulangi perbuatannya. Awalnya mungkin merasa bersalah, tapi lama-kelamaan rasa penyesalan itu memudar bahkan hilang. Akhirnya bikin dosa lagi deh. Nah, kemudian yang kedua, dosa itu mengikis rasa malu. Rasa malu itu dekat dengan keimanan, sedangkan perbuatan dosa justru menggerogoti keimanan. Itu artinya semakin sering berbuat dosa, keimanannya bakal aus dan rasa malu pun perlahan memudar. Nah, kemudian yang ketiga, dosa itu tiket ke neraka. Apa akibat bagi orang yang bangga atas dosa yang dilakukannya? Dalam kitabnya yang berjudul Nashoihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, barang siapa yang berbuat dosa sementara dia tertawa atau merasa senang dan bangga dengan dosa yang dia tanggung, maka kelak Allah akan memasukkannya ke neraka dalam keadaan menangis, karena seharusnya dia menyesal dan beristighfar pada Allah SWT karena dosanya itu. Dekati taat, jauhi maksiat. Dosa memang gak terlihat sob, tapi bukan berarti gak ada. Beruntungnya kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa dosa akan memberatkan kita saat hari perhitungan di akhirat kelak. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk meremehkan perbuatan dosa. Gak peduli apa dosa itu besar atau dosa kecil, karena bukan ukurannya yang kita perhatikan, tapi kebencian Allah SWT yang mesti kita khawatirkan. Bahwasanya Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengingatkan, janganlah engkau memandang pada kecilnya dosa yang engkau lakukan, tetapi perhatikanlah kepada siapa engkau berdosa. Nah, kemudian kita punya solusi atau benteng pertahanan agar tidak terjerumus dalam kubangan dosa nih sob. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa takut pada Allah. Itu penting banget untuk membangun pondasi. Kalau kita menjauhi maksiat karena takut pada Allah, bukan takut pada makhluk. Kalau kita enggan berbuat dosa karena takut dimarahin orang tua, guru, dan khawatir untuk melakukan kemaksiatan lainnya, itu tidak dari Allah tidak dari pengawasan Allah, karena Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui dimanapun kita bersembunyi. Kemudian yang kedua, segera bertaubat setelah berbuat dosa, bukan malah merasa bangga seolah itu keren dan simbol keberanian. Itu sama saja dengan meledek Allah SWT sob. Kemudian yang ketiga, beristighfar setiap hari. Biasakanlah untuk membasahi bibir kita setiap hari dengan bacaan istighfar.
seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Di antaranya dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, insya Allah. Kemudian yang keempat, banyakin amal soleh. Ya, selain bertobat, yang harus kita lakukan untuk mengurangi dosa adalah getol beramal soleh. Bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang-orang lain dengan akhlak yang baik. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor 21354, hadis Tirmizi 1987, ia berkata, hadis ini hasan sahih. Nah, ini juga termasuk solusi nih sob, yaitu apa? Ngaji tanpa tapi, tanpa nanti. Inilah aktivitas yang gak boleh kita lewatkan dalam keseharian kita, agar kita tahu dan paham perilaku apa saja yang dibenci Allah SWT dan Rasulnya, agar keimanan kita terjaga dan tak mudah goyah oleh godaan setan yang terkutuk. Tak hanya ngaji, membaca Al-Quran, tapi juga mengenal Islam lebih dalam. Sobat KSWI, jangan pernah remehkan perbuatan dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Simbol keren gak diukur dari keberanian bermaksiat. Justru orang kayak gitu lebih layak dilabeli cupu. Malah kalau ketagihan bermaksiat bisa jadi budak nafsu. Waduh. Karena itu selalu terapkan prinsip 3M protokol keimanan, menumbuhkan rasa takut pada Allah SWT, menjaga diri dari pergaulan yang menyesatkan, dan mengenal Islam lebih dalam. Dekati taat, jauhi maksiat. Dengan KSWI, Remaja Peduli memberi solusi.